Ini beberapa hasil yang kami coba untuk jadi rada grogi juga ini. Selera fashion show gara-gara lockdown ya. Kemarin kita mau persiapan 1000 meter batik pekon, terus lockdown. Akhirnya ya udah, kita 1000 masker yang kita bikin. Ayo Mbak Asil, ayo Mbak Om Harun duluan Om. Itu Mas Harun. Ayo. Ayo musiknya mana musiknya? Ayo Mbak Asil di Mbak Asil. Dibimbing, didampingi Mbak Asil. Aduh, Mas Harun. Nah, nanti saya yang kenal ke ini yang baju dipakai oleh Mbak Asil ini itu edisi batik pekon mantenan, karena kebetulan waktu itu ada orang yang begitu sangat tertarik mau jadi pengantin dan sambil menangis minta dibikinkan edisi khusus gitu loh. Nah, ini edisi yang kebetulan dipakai Mbak Asil itu mantenan. Nah, ini yang paling depan ini Mbak Kasih ini putranya Tuli, bisu Tuli dari Tuli. Ini yang selalu sabar kalau kita diskusi tentang harus dibikin bagaimana, rupanya seperti apa. Itu saya sama Mbak Kasih ini yang saling ketentangan. Nah, ini yang salah satu yang menjahit. Ini batik aksara. Ini batik aksara yang tadi kami ceritakan, bercerita tentang masih lemahnya, masih jauh akses pendidikan anak-anak kami. Ini aksara. Terus ini edisi kuku. Ini bercerita tentang betapa luar biasanya anak kami sebenarnya untuk sekolah, tetapi terkadang masih banyak sekolah-sekolah yang menolak anak-anak kami, sehingga ketika daftar di SLB baik gitu loh. Padahal seharusnya yang namanya sekolah ya harus inklusif, harus mau menerima apapun kondisi anak-anak kami, karena itulah hak-hak manusia. Terus batik yang dipakai oleh yang dipakai oleh Mbak Dinda sebelah sana itu kebetulan itu memang batik pewarna Shibori. Nah, ini yang baru bisa bikin itu Mbak Asmiatun Naimah ini kebetulan asli Magelang. Pada saat itu ada teman-teman komunitas difabel Magelang kesini, silaturahmi kesini, dan beliau 4 hari kemudian minta tinggal di sini untuk belajar mewarnai. Nah, alhamdulillah batik Shibori inilah yang akhirnya muncul berkah Mbak Asmi dengan telatennya membuat, dan meskipun dengan kondisi seperti itu dan waktu itu saya sempat ketakutan juga karena harus ada air kerasnya untuk membuat pewarnaan Shibori ini, tetapi selalu kami wanti-wanti dan berhasil mendapati pewarnaan. Jadi sampai hari ini kita masih tetap belajar untuk batik ini yang sekiranya termudah dan bisa dilakukan oleh semuanya. Mbak Nisa nanti ini. Nah, ini Mbak Nisa ini pakai baju sama Shibori. Ayo maju. Nah, cantiknya. Masya Allah. Ini Mbak Nisa nih. Inilah luar biasa anak-anak kami yang sebenarnya sama mereka itu mempunyai keberanian yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Mereka tidak berbeda, hanya saja kita kadang sosial yang membeda-bedakan. Batik pekon apa? Maju juga nih. Nah, ini yang dipakai oleh Mas Harun. Nah, Mas Harun mengiringi di belakangnya. Ini batik pekon edisi khusus rumah inklusif. Jadi di situ tertulis ada Ro mau Mima rumah inklusif, yang akhirnya tertulis rumah inklusif. Nah, itu memang edisi khusus untuk. Di belakangnya ini adalah tegar. Jadi bercerita tentang anak kami yang waktu itu lagi semangat belajar hafalan Quran. Ternyata dia jatuh dan terdiagnosa kanker tulang dan harus
kakinya. Sementara bapak sang anak ini juga sama, tangannya teramputasi oleh mesin genteng. Tadi waktu itu kita motivasi untuk tetap jangan sampai menangis untuk orang tuanya, karena ketika orang tuanya menangis di hadapan anak-anak ini akan terpuruk. Dan alhamdulillah keluarga ini tegar semuanya. Akhirnya lahirlah batik pegon tegar. Ini batik pegon edisi Tulodo. Kenapa di sini ada gambar bunder-bunder? Karena memang ini terinspirasi dari keluarga kita yang kena kanker kulit. Jadi semua badannya itu benjol-benjol, sehingga tulisan Tulodo ini ada bunder-bundernya. Kita bikin seperti itu. Dan meski dia terkena kanker kulit dengan seluruh tubuh, dia tetap semangat memberi motivasi untuk teman-teman keluarga-keluarga yang lain. Itu sip. Tadi saya menyampaikan batik pegon kuku. Nah, ini sebenarnya waktu itu terinspirasi dari seorang Zulfa kebetulan. Halo Zulfa. Nah, ini Zulfa tadi yang baru datang. Nah, ini kita memang terinspirasi dari sosok Zulfa yang luar biasa, meskipun dia cerebral palsy, tetapi waktu itu dia tetap tidak mau sekolah di SMP, Mas. Karena aku ora iso mlaku, aku ora bisa ngapa-ngapa. Kalau saya sekolah di SMP, teman saya siapa? Aku nanti nggak punya teman di desa. Ini cara berpikir yang luar biasa, dan bagi kami orang tua ini harus belajar dari pemikiran yang kadang kita tidak pernah mendengarnya, tetapi ini betul-betul keluar dari sosok Zulfa. Dan waktu itu akhirnya kita tersemangati bahwa kekokohan Zulfa ini mendorong sebenarnya untuk para sekolahan untuk bisa menerima anak-anak yang paling dekat, sehingga sosok seperti Zulfa ini bisa mempunyai teman yang paling dekat. Karena apapun alasannya, seorang Zulfa tidak bisa numpak motor, tidak bisa ngepit jauh berkilo-kilometer karena temannya jauh-jauh. Nah, kalau seperti ini, kapan Zulfa-Zulfa yang lain punya kesempatan untuk sekolah? Nah, inilah yang akhirnya melahirkan batik pegon kuku. Mana kuku? Ini kuku. Ini kuku, ini biayen. Biayen itu sama aja tadi yang pembulian itu di mana-mana masih ada. Ini guyub rukun karena banyak keluarga. Jadi kalau saya bilang dari 50-100 keluarga yang kami sambangi, banyak di antara mereka ketidakguyuban, ketidakharmonisan di antara keluarga yang akhirnya menambah korban baru, pengorbanan baru bagi anak-anak kami. Sehingga guyub rukun menjadi salah satu edisi kami. Ini Jak Zaitun, Aksara, Serawung, Tegar, terus Kayu. Ini memang terinspirasi juga dari keluarga kami yang memang berkilo-kilo, meskipun 8 kilo, untuk berkomunitas, untuk berkumpul dia tetap telaten pakai tangan. Terus di sana masih ada Mapati, itu bercerita tentang kehidupan kehidupan pertama kita sebenarnya ada di rahim, bukan di dunia ini. Itulah Mapati. Ada lagi di sana, aku sampai lali banyak. Ada edisi Joglo, terus ada edisi apa lagi ya? Nanti kita tengok lagi.